Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat bertemu dengan berjumpa bersama menjadi siswa-siswi unggulan di MTS Negeri 16 Jakarta, sekolah yang berwawasan keagamaan, berwawasan lingkungan, dan berbasis IT. Pada kesempatan kali ini, Bapak Saibudin akan menjelaskan tentang materi masa Matsama, yaitu yang berkaitan dengan kurikulum yang diterapkan di MTS Negeri 16 Jakarta. Di MTS Negeri 16 Jakarta memiliki 3 kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum nasional atau yang sering disebut dengan kurikulum 2013. Kurikulum ini sama persis dengan kurikulum yang ada di MTS di SMP pada umumnya, baik materinya maupun model pembelajarannya. Hal ini sesuai dengan Permendikbud nomor 20 21 22 23 tahun 2016. Yang pada hakikatnya penerapan kurikulum 2013 adalah siswa harus aktif belajar, menemukan sendiri materi belajar, guru sebagai fasilitator pembelajaran atau pendamping pembelajaran. Di kurikulum 2013 tidak mengenal ranking, pembelajarannya pun pembelajaran yang berbasis IT. Yang kedua adalah kurikulum madrasah, yaitu kurikulum yang diatur sesuai dengan PMA nomor 184 tahun 2019. Di mana dalam kurikulum madrasah ini mengatur tentang kurikulum agama, ada berkaitan dengan Al-Quran, hadis, fikih, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab maupun akidah akhlak. Dan yang ketiga adalah kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang dibuat oleh sekolah. Hal ini berkaitan dengan materi kurikulum tahfidzul Quran. Anak-anakku sekalian, pada struktur kurikulum madrasah yang pertama terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang pertama adalah kelompok ini, yang pertama adalah Al-Quran hadis, memiliki 2 jam pelajaran. Al-Quran hadis ini adalah suatu mata pelajaran yang memahami Al-Quran, tajwid dan kandungannya, serta cara membaca dan menulis Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah fikih, waktunya 2 jam pelajaran, memahami hukum Islam serta hal-hal yang berkaitan dengan tata cara ibadah mahdhoh maupun ghairu mahdhoh. Dan yang ketiga adalah sejarah kebudayaan Islam, ada 2 jam pelajaran, yaitu sebuah mata pelajaran yang memahami tentang sejarah perjuangan Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa kini. Adapun Al-Quran hadis, fikih, dan SKI merupakan mata pelajaran yang dilaksanakan UMBN pada akhir kelas 9-nya. Kemudian yang keempat adalah materi mata pelajaran akidah. Ada 2 jam pelajaran di mana memahami tata cara berhalak yang baik, perilaku yang baik, perkataan yang baik, dan perbuatan yang baik. Kelompok materi pelajaran agama dan akhlak mulia ini memiliki jumlah jam sebanyak 8 jam. Kemudian yang kedua adalah kelompok kewarganegaraan dan kepribadian. Pada mata pelajaran ini adalah mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, materi jamnya ada 3 jam. Kemudian sasarannya adalah bagaimana memahami karakter berbangsa dan bernegara serta berpolitik dalam negara. Pelaksanaan ujiannya menggunakan ujian madrasah. Kemudian yang ketiga adalah kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada kelompok ini terdapat sebanyak 8 pelajaran. Yang pertama adalah matematika, 5 jam pelajaran, yaitu mata pelajaran yang memahami konsep perhitungan maupun teorinya. Kemudian mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, 5 jam pelajaran, memahami pengetahuan sains aplikasinya dalam kehidupan. Kemudian ilmu pengetahuan sosial sebanyak 4 jam, memahami pengetahuan sosial dan perubahan sosial. Kemudian adalah bahasa Indonesia sebanyak 6 jam, yaitu memahami tata bahasa, gramatika, penerapan linguistik, dan literasi Indonesia. Dan yang berikutnya adalah bahasa Inggris sebanyak 4 jam, memahami tata bahasa gramatikal dan penerapan linguistik dan literasi bahasa Inggris. Kemudian adalah bahasa Arab 3 jam,
Bahasa Arab ini ditujukan untuk memahami tata bahasa, gramatika, dan penerapan linguistik dalam literasi Arab. Dan yang berikutnya adalah teknologi informasi, yaitu sebuah pelajaran yang memahami keilmuan tentang komputer dan teknologi informasi. Dengan demikian, kurikulum berbasis pengetahuan dan teknologi ini sama persis dengan yang ada di kurikulum di SMP negeri pada umumnya. Yang berikutnya adalah kurikulum estetika, yaitu kurikulum yang membahas tentang bagaimana berestetika, bagaimana melaksanakan seni, yaitu ada mata pelajaran seni, budaya, dan keterampilan sebanyak 3 jam. Tujuannya adalah untuk memahami, mengembangkan seni budaya baik lisan, tulisan, maupun perbuatan. Kemudian ada kelompok pendidikan jasmani dan olahraga. Kelompok jasmani ini ada mata pelajarannya bernama penjas orker sebanyak 3 jam dalam 1 minggu dengan tujuan untuk memahami tentang kompetensi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan yang terakhir adalah kelompok muatan lokal. Untuk madrasah di DKI Jakarta, kelompok muatan lokal wajib adalah tahfidzul Quran, di mana dalam tahfidzul Quran ini untuk tingkatan MTS wajib menghafal juz 29 dalam 1 tahun. Sementara untuk kelas tahfiz wajib menghafal dalam 1 tahun ia harus menghafal 1 juz, yaitu 29, 28, dan 27, sehingga lulusannya kelak memiliki keunggulan di bidang menghafal Al-Quran. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, kemudian di MTS Negeri 16 Jakarta memiliki kelebihan khusus yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah yang lain. Yang pertama, pada kelas 7A adalah kelas keunggulan tahfiz, di mana anak kelas 7A wajib menghafal Al-Quran sebanyak 3 juz dalam 1 tahun. Oleh karenanya, untuk kelas tahfiz ia diwajibkan untuk mengikuti kegiatan yang bernama Supercamp Tahfiz dalam rangka untuk sertifikasi dan ujian serta wisuda tahfiz sebagai pengakuan dari lembaga tahfiz. Untuk kelas 7B adalah kelas sains, di mana anak-anak ini dipersiapkan untuk memiliki kemampuan lebih di bidang matematika dan OSN. Oleh karenanya, setiap siswa di kelas ini wajib mengikuti lomba OSN maupun pendampingan OSN. Kemudian kelas 7C adalah kelas literasi, sebuah kelas baru yang akan dirintis di MTS 16 Jakarta agar kalian kelak memiliki kemampuan jurnalis dan literasi, mampu membuat buku, mampu membuat puisi, mampu berpidato, dan mampu prinsip-prinsip jurnalistik. Oleh karenanya, untuk anak kelas jurusan literasi ini wajib mengikuti program yang bernama Sasi Sabu, yaitu program bagaimana satu siswa menciptakan 1 buku. Kemudian kelas 7D adalah kelas bilingual. Kelas bilingual adalah kelas yang ditujukan untuk anak-anak yang percakapan bahasa Inggrisnya lebih banyak dibandingkan yang lain. Ia ditargetkan untuk memiliki penguasaan lisan bahasa Inggris lebih baik, penguasaan tulisan lebih baik, bahasa Inggris lebih baik, sehingga ia untuk kelas 7D ini kelak wajib mengikuti diklat penguasaan bahasa Inggris. Sedangkan kelas 7E dan 7F adalah kelas konsentrasi keagamaan, di mana anak kelas keagamaan ini ia memiliki kelebihan kemampuan dalam berdoa, tata cara ratib, tata cara tahlil, tata cara membaca kitab, serta manajerial kegiatan keagamaan yang lain. Ia memiliki waktu lebih banyak. Oleh karenanya, anak-anak dari kelas 7E dan 7F ini kelak wajib mengikuti sertifikasi keagamaan. Anak-anak nanti bisa memilih kalian akan di kelas tahfiz atau kelas sains atau kelas literasi atau kelas bilingual serta kelas keagamaan dengan melaksanakan tes. Anak sekalian yang baik yang dicintai oleh ayah bundanya, bagaimana model penilaian di MTS Negeri 16 Jakarta? Penilaian di MTS Negeri 16 Jakarta itu batas ketuntasannya minimal baik untuk pengetahuan maupun keterampilan adalah 76. Jika kalian mendapatkan nilai di bawah 76, maka kalian hanya dikasih kesempatan remedial sebanyak 2 kali dan siswa wajib meminta kepada gurunya. Untuk siswa dan ketika dia sudah melaksanakan remedial, maka
nilai kalian adalah nilai minimal. Oleh karenanya ketika hendak penilaian, hendaklah kalian belajar dengan baik agar nilai kalian bisa maksimal, tidak hanya sekedar 76. Kemudian untuk penilaian sosial dan spiritual, kalian harus memiliki nilai yang baik. Oleh karenanya kalian dipantau terus dengan pelaksanaan tata tertib maupun dipantau oleh guru, lisan kalian, keaktifan kalian, kemandirian kalian, tanggung jawab kalian, kejujuran kalian terus dipantau dan itu dinilai dalam nilai sosial dan spiritual. Adapun jenis-jenis penilaian di MTS Negeri 6 Jakarta, yang pertama adalah penilaian yang dilakukan oleh guru mata pelajaran. Penilaian ini meliputi penilaian harian, penugasan, praktek, dan lain-lain, di mana dalam penilaian ini dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dasar mata pelajaran yang sudah diajarkan. Anak-anak sekalian, untuk remedial kalian wajib menemui Bapak Ibu guru. Karena remedial adalah kepentingan kalian, maka kalian harus mengajukan permohonan pada Bapak dan Ibu guru untuk mengadakan remedial. Kemudian penilaian yang dilakukan oleh madrasah. Penilaian ini dalam 1 tahun ada 2. Yang pertama adalah penilaian akhir semester atau sering disebut dengan PAS. Dilaksanakan materinya dari semua KD semester 1 yang telah diajarkan. Penilaian PAS ini tidak ada remedial. Kemudian yang kedua adalah penilaian PAT, yaitu penilaian akhir tahun, di mana dilaksanakan di akhir tahun sebelum kenaikan kelas, meliputi semua KD pada semester 2. Nilai PAS dan nilai PAT merupakan menjadi pertimbangan kriteria kelulusan kalian. Oleh karenanya, PAS dan PAT tidak ada remedial. Bagaimana cara penilaian daripada mata pelajaran di MTS 16 Jakarta? Bisa dilaksanakan dengan secara online, bisa melalui e-learning, bisa melalui Google Classroom, ataupun melalui video call untuk mata pelajaran tahfiz, atau bisa melalui WebEx atau bisa melalui Zoom untuk pelajaran tahfiz, karena memang harus diketahui bagaimana makhrajnya ketika menghafal. Dengan demikian di MTS 16 Jakarta penilaian ada offline, ada online. Untuk itu kalian harus mempersiapkan diri. Hendaklah kalian memiliki Gmail agar kalian bisa mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian penilaian yang dilaksanakan oleh negara, yaitu penilaian berupa ujian madrasah. Ujian madrasah ini digunakan untuk menguji mata pelajaran Al-Quran Hadis, Fikih, dan SKI. Dilaksanakan di kelas 9, tidak ada remedial dan merupakan pertimbangan kelulusan. Kemudian yang kedua adalah penilaian yang bernama atau kelak akan disebut asesmen, yaitu penilaian untuk 4 mata pelajaran seperti yang Anda kenal, dan kemudian ada penilaian UMBN, yaitu penilaian yang dilaksanakan oleh madrasah berbasis nasional untuk mata pelajaran yang bersifat Dan yang keempat adalah penilaian yang dilaksanakan oleh pembina eskul, yaitu yang disebut dengan penilaian eskul. Penilaian eskul merupakan penilaian sebagai pertimbangan nilai eskul pada rapot. Tidak ada remedial. Bapak Ibu guru eskul melaksanakan penilaian ini melalui pengamatan, tes maupun yang lainnya. Kemudian anak-anak sekalian, di MTS Negeri 6 Jakarta memiliki beberapa eskul. Adapun eskul yang wajib kalian ikuti adalah eskul pramuka. Wajib kalian ikuti semua. Dan kemudian ada satu eskul sunnah yang bisa kamu ikuti. Jika kalian berbakat di bidang jurnalis, maka kalian harus wajib ikut eskul literasi. Untuk anak kelas literasi wajib ikut eskul literasi, karena merupakan pendukung daripada kekhususan kalian sebagai kelas literasi. Demikian anak-anak sekalian, selamat belajar di MTS Negeri 16 Jakarta. Yakinlah kalian prestasi kalian akan dibangun bersama menuju masa depan yang lebih baik, berkarakter, berakhlak yang baik, memiliki kompetensi, memiliki daya saing yang lebih baik dibandingkan sekolah menengah pertama negeri. Kita sama-sama negeri, tapi kalian memiliki keunggulan di bidang mata pelajaran. Untuk SMP, mata pelajarannya
beban belajarnya hanya 35 jam, sedangkan kita ada 49 jam. Oleh karena itu siapkan diri kalian, siapkan mental kalian untuk belajar lebih lama, untuk belajar lebih banyak mata pelajarannya, untuk belajar dengan buku yang lebih banyak. Karena ketika kalian lulus kelak, keranjang ilmu pengetahuan kalian akan lebih banyak dibandingkan yang ada di SMP negeri. Oleh karena itu mantapkan niat kalian, mantapkan hati kalian untuk membina, membangun prestasi masa depan bersama MTS Negeri 16 Jakarta. Selanjutnya kalian silahkan klik tautan yang akan dibagikan berikut untuk mengerjakan post-test materi kurikulum pada masa orientasi MTS Negeri 16 Jakarta. Demikian, terima kasih. Sampai berjumpa di pembelajaran di MTS Negeri 16 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.